Selama kita nggak puas dengan cintanya Tuhan, yang kita lakukan hanyalah mencari orang lain yang kita pikir bisa mencukupi apa yang menjadi kekurangan gua. Carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta dirimu. Kalau nggak begitu, lo dijadiin Tuhan sama dia. Yes. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Relationship. Tema relationship kita kali ini adalah Aku Cinta Kamu atau Cinta Diriku. Kita akan membahas semua seputar cinta, patah hati, dikhianatin, disakitin, ditikung, pokoknya semua tentang cinta, pengalaman-pengalaman seputar cinta. Kita akan kupas, bahas semuanya kali ini. Kita akan membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas soal bucin. Wah, ini buat teman-teman yang bucin. Yang kedua kita akan bahas soal sambatan cinta. Yang ketiga kita akan bahas soal tambalan cinta. Dan yang terakhir kita akan bahas soal alternatif cinta. Budak cinta. Jadi pastiin teman-teman untuk nonton video ini sampai habis. Jangan sampai kelewat, karena kalau kelewat kalian pasti akan miss hal-hal yang penting yang seru banget akan kita bahas. Dan saya gak akan sendirian. Bersama saya sekarang saya sudah ditemani sama seorang YouTuber, influencer, penulis, aktif di sosial media, rohaniawan, apologetika, tidak lain tidak bukan adalah Kak Joy Manik. Halo semuanya, di sini Joy Manik. Kita kembali lagi di YouTube channel. Oh bukan ya? Ya Kak Joy ini punya YouTube channel sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian pengen nih tahu pembahasan seputar cinta, asmara, tapi dengan sudut pandang seorang Joy Manik. Nah, Kak Joy boleh promosiin dulu deh. Channel YouTube-nya apa nih? Channel YouTube-nya. Oke guys, thanks a lot buat kesempatannya di GBI Gibeon ini. Ini senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman di sini nih. Nih saudara di dalam Tuhan ya gitu ya. Jadi begitu ketemu Bram aja, langsung rasanya hype banget. Ya bisa follow di Instagramnya Joy Manik, lalu di YouTube channel juga di namanya Joy Manik juga sih. Ya ini karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan kasih kesempatan untuk membuka ruang pelayanan yang lain. Jadi teman-teman semua bisa kunjungi dan lihat dan kasih komen di bawah ini. Lalu kalau ada sesuatu bisa kontak-kontak. Kak Joy ini postingan Instagramnya sering banget di repost sama teman-temanku nih. Jadi puji Tuhan. Menginspirasi sekali postingannya. Tapi sebelum saya membahas soal bucin, saya mau mengkorek-korek dulu dari Kak Joy. Seberapa bucin Kak Joy dulu? Hal terbucin apa yang pernah Kak Joy? Parah sih. Aku nggak tahu ya, tapi gini, kalau lu kan ya biasa lah ya. Maksudnya, tapi aku tuh terkenal kayak agak karismatik gitu. Jadi orang tuh kalau ngobrol sama gue tuh kayaknya dulu kan telepon ya. Selalu tuh ada daya tariknya. Nah itu dia. Terus dia ngomongnya enak ya ngobrol sama lu gitu. Cuma pas gue tembak ditolak guys. Kak, tapi jujur aja memang untuk orang-orang yang wajahnya tidak terlalu tampan kayak kita diberi gitu anugerah karisma. Memang Tuhan adil Kak. Tuhan itu adil. Sebenarnya kalau kita mau jujur nih Kak Joy, kadang kan orang suka gampang banget nih ngomong atau menilai, lu bucin lu. Dia tuh bucin banget. Kalau kita mau coba jujur, sebenarnya kita semua kalau dalam sebuah hubungan itu punya kecenderungan untuk bucin. Bener? Iya sih. Jadi kalau kita coba elaborasi ya, gali sedikit aja. Apa sih bucin tuh lebih kepada rasa sih. Jadi perasaan yang memang harusnya ya, menurutku tuh harusnya kita syukuri. Karena itu perasaan datangnya kan dari Tuhan ya. Ya apapun itu namanya, nanti kita akan bahas ya. Apakah semua yang kita rasakan itu adalah bentuk dari ekspresi cinta kan? Kan bisa juga gini, kayak ada pandangan pertama ya, lalu kemudian ada impresi yang positif, lalu ada kekaguman. Nah itu bedanya antara suka, kagum sama cinta. Menarik. Ya, jadi 3 bagian tuh kalau kita ngerti sebenarnya kita bisa taruh perasaan kita tuh di tempat yang porsinya. Mana gitu. Karena kalau ngomong cinta itu bukan cuma sekedar rasa kan, tapi juga fakta. Walaupun seringkali cinta itu juga bisa melampaui fakta logika.
bisa melampaui itu. Tapi untuk bisa mencintai kita butuh kayak pengenalan, proses dan lain sebagainya. Nah kalau kembali kepada topik bucin, menurutku sih karena perasaan kita tuh nggak bisa dikendalikan gitu loh. Jadi kita jadinya adalah akal budi kita tuh jadi kayak taruh di bawah gitu ya. Itu kan lagi-lagi bahasa yang anak muda banget ya. Ada yang ngomong kalau misalnya udah bucin ya kotoran kucing rasa coklat gitu. udah nggak make sense lagi gitu loh. Dan aku sih pribadi harusnya kita mensyukuri perasaan itu. Boleh dibilang harus disyukuri. Betul, perasaan itu harus disyukuri. Cuma problemnya adalah semua orang yang mencoba untuk mencintai orang lain di luar Kristus sebenarnya adalah bucin. Ini penting. Di luar Kristus, mencintai di luar Kristus adalah bucin. Yes. Karena standar tentang cinta itu kan harus kembali kepada dia. Kan? Gitu. Kan kita nggak bisa ngomong gini, menurut lu cinta apa? Menurut lu cinta apa? Masing-masing akan punya pandangan. Semua bisa punya definisi. Apalagi di tengah-tengah dunia posmo ini kan. Yang kadang-kadang juga kita membuat definisi tentang cinta itu melalui film Hollywood, itu film Korea. Ya aku juga nonton sih. Sama Kak. Itu. Tapi bukan Korea, Hollywood. Oh enggak ya. Jadi yang gitu-gitu juga akhirnya aku bisa melihat bahwa dunia itu sedang memuridkan kita. Setuju. Memuridkan. Setuju. Jadi teman-teman yang hari ini nonton video ini dan menemukan percakapan kita, paling enggak misi kita adalah there's another option gitu loh. Buat mereka. Betul. Ada pilihan yang lain gitu loh. Pilihan yang lain yang juga mungkin kalau gue mau buat sinetronnya bisa, tapi waktu itu nggak jadi. Akhirnya gue buat sinetron itu melalui buku. Nah ini lu udah pegang tuh bukunya. Nanti kita akan bahas buku itu jadi kayak sebuah kisah-kisah yang lebih real lah. Maksudnya ini gue ngalamin sendiri gitu. Dan hari ini dalam perspektif point of view itu ngelihat ke belakang. Dan akhirnya kita mau ngomong nih. Itu gimana sih sebenarnya kita harusnya mengapresiasi dan melihat cinta itu gitu loh. Sampai batasan mana Kak? Ini adalah bucin yang patut disyukuri. Ini adalah bucin yang harus gue hindarin karena batasan yang jelas itu apa? Di dalam Kristus, di luar Kristus. Apakah jodohnya harus sesama Kristen? Apakah jodohnya juga harus sama-sama aktivis gereja? Atau ya pokoknya di dalam Kristus kita sama-sama mengerti apa makna hubungan di dalam Kristus? Apakah seperti itu? Iya, ini juga ya pertanyaan yang cukup sering ya ditanyain ya. Misalnya apakah harus sama-sama Kristen? Menurutku bukan masalah Kristen gak Kristen. Menurutku adalah gimana dia menempatkan Yesus di dalam hidupnya. Karena ada banyak orang Kristen hidup tanpa Kristus, men. Ada banyak orang Kristen yang ya sorry to say gitu loh, nggak menjadikan Kristus sebagai fokus dalam hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya kita hari ini belajar tentang batasan, ya menurutku gini, aku baca ini 1 Yohanes 4 ayat 9 nih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi definisi atau standar parameter cinta itu ditentukan dari bagaimana kita melihat Yesus. Bukan hanya sebagai teladan tuh ya, tapi gimana kita bisa menghidupi apa yang Yesus ajarkan kepada kita, diterapkan di dalam kita itu mencintai, berrelasi, itu mencintai. Jadi sebagaimana Yesus sedang ngomong, aku diutus oleh Bapa. Lalu Yesus ngomong, tinggallah di dalam kasihku itu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Itu di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, ya, pasal 15 ayat 9 kalau nggak salah. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa kita tuh hanya bisa menemukan cinta yang sejati ketika kita ini puas dengan cintanya Tuhan. Selama kita nggak puas dengan cintanya Tuhan, yang kita lakukan hanyalah mencari orang lain yang kita pikir bisa mencukupi apa yang menjadi kekurangan gua. Harusnya gua harus full dulu gitu loh, harus penuh dulu. Ini cinta kan sama seperti puas. Konsep saling melengkapi, saling mengisi. Nah itu yang kadang-kadang juga dalam dunia kan berpikir gini loh. Kalau kita ditanya kenapa sih lo sama dia gitu loh. Ya selama sama dia gue jadi lebih rajin berdoa. Kelihatannya tuh bagus gitu loh. Kelihatannya bagus. Tapi pertanyaannya harusnya dibalik. Kalau nggak sama dia lo mau baca Alkitab nggak? Sungguh-sungguh nggak? Kan nggak gitu dong harusnya. Artinya aku itu mencintai Tuhan karena aku tahu Tuhan tuh mencintai aku dulu. Jadi ekspresi aku mencintai dia dengan cara baca Alkitab. Karena nggak semua orang baca Alkitab karena cinta Yesus. Tapi orang yang cinta Yesus pasti baca Alkitab.
menarik tadi contohnya Kak Joy. Dia bisa membuat aku jadi rajin baca Alkitab. Atau kalau sama dia aku jadi rajin ke gereja nih. Iya. Aku jadi berpikir kayak gini. Bukankah itu seperti seolah-olah ya, dia ini adalah orang yang mendatangkan atau membawa sebuah keuntungan buat aku. Nah ini kan balik ke temanya kita. Aku cinta dia atau cinta diriku. Nah itu tadi ya, aku sempat beberapa kali singgung itu kaitannya dengan gimana sih kita ini melihat diri kita gitu. Sebenarnya nanti kita akan coba bahas juga sih, karena ada orang yang mencintai seseorang yang lain, itu karena dia tuh membutuhkan sesuatu yang dia tuh nggak dapetin, which is dari keluarga misalnya, ya atau misalnya ya, di dalam perjalanan hidupnya dia punya penolakan. Akhirnya dia mencoba mencari seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Oke, sampai di sana that's good. Yeah. Tapi kalau kita mau lihat the ultimate yang paling naik, itu kayak bukunya gini. Seorang C.S. Lewis itu pernah buat buku Transposisi namanya. Itu bagus banget. Dia bilang begini. Buah roh itu kan ada kesabaran, kelemah lembutan, kan gitu ya. Lalu ada orang ngomong begini, aku bisa sabar kok tanpa Roh Kudus, asal tidurku cukup. Kalau kita mau berpikir secara logika, benar juga sih, orang yang tidurnya tidak cukup biasanya lebih high temper. Itu karena physically tuh. Tapi orang yang tidurnya cukup lebih bisa memaintain dirinya. Jadi pertanyaannya, apa yang membedakan buah roh dengan yang tidur tadi? Nah, C.S. Lewis mulai mencoba melihat gini, tidak ada yang salah dengan tidur bisa sabar. Tapi itu nggak akan pernah menemukan sesuatu yang utama, karena dia harus naik ke atas. Jadi gini, ada sensasi fisik namanya, secara indrawi. Orang lihat seseorang itu rasakan pelukan, rasakan kasih sayang dan lain sebagainya, sensasi indrawi. Itu tidak salah. Tapi menurut C.S. Lewis harusnya naik ke atas lagi, yaitu gimana kita menemukan sensasi indrawi tadi masuk ke emosi rohani. Itu bukunya keren banget sih. Jadi dia menganalogikan begitu sensasi fisik doang, itu seperti kita dengerin orang main piano di orkestra. Tapi cuma pianonya doang. Tapi begitu masuk emosi rohani, itu lebih lengkap. Satu simfoni. Nah yang sebenarnya teman-teman hari ini ngelihat video ini, pada waktu kita punya perasaan suka, kagum, apalagi kalau kita katakanlah itu cinta gitu lah ya, pada pandangan pertama lah, udah cinta mati lah, apalagi mungkin yang nonton ini udah punya pacar, lalu dia merasa ini pasangan daripada Tuhan. Menurutku harus dinaikin ke atas, ke emosi rohani. Emosi rohani itu artinya gimana kita bisa melihat apa yang menjadi sensasi fisik ini di dalam payungnya Tuhan. Gambaran besar Tuhan terhadap hubungan. Jadi kalau gambaran besarnya Tuhan desain kita ini untuk apa? Artinya kita bisa menemukan gini, di dalam Alkitab tuh nggak ada istilah pacaran, bro. Nggak ada. Yang bikin itu adalah manusia gitu loh. Jadi yang ada tuh sebelum menikah hanya ada tunangan. Jadi tunangan satu fase sebelum menikah. Kalau kita mau masukkan diksi pacaran, berarti esensinya harus seperti tunangan. Artinya. Jadi kalau sudah esensinya adalah seperti tunangan, purpose-nya jelas dong. Kita bakal nikah. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya ya mungkin ya. Terus nikah gimana ngapain. Tapi intinya itu. Di luar itu kita sedang bikin sesuatu yang kadangkala itu justru menyakiti diri kita sendiri. Alkitab jelas banget, bahkan banyak sekali mengajarkan kita tentang nilai-nilai hubungan. Tadi Kak Jo sempat ngomong tentang sebuah pasangan itu harus mengerti gambaran besar Tuhan tentang hubungan, apa maksud Tuhan tentang hubungan itu, sehingga kita tahu kita mau menuju kemana. Yes. Yang menjadi pertanyaan adalah gini, bisakah? Tadi aku sempat ngomong soal pasangan beda agama, karena ini menjadi permasalahan klasik ini. Apakah pasangan yang beda agama itu mampu melihat gambaran besar sebuah hubungan? Karena kita masing-masing punya fondasi dan sudut pandang yang berbeda. Gak usah ngomong, gak usah bicara soal berbeda agama. Kadang-kadang kita imannya sama, bisa melihat dan perspektif hubungan itu beda. Apalagi kita dari agama yang berbeda. Apakah dimungkinkan pasangan yang berbeda agama itu bisa punya gambaran seperti itu? Gua kasih analogi deh, sederhananya gini.
pernikahan, hubungan pacaran sampai menikah kelak, itu ibaratnya kita tuh sedang mau menuju ke sebuah tempat. Oke. Ya katakanlah mau ke rumahnya Pastor Mike, katakanlah gitu ya. Terus gue dari satu kota lah, misalnya gue dari Bali misalnya ya. Nah pada waktu gue lagi dari Bali, gue mau ke rumah Pastor Mike nih. Analoginya sederhana, gue harus ajak orang yang juga kenal Pastor Mike dong. Minimal dia pengen banget ketemu Pastor Mike. Oke, tujuan yang sama. Yes, gitu. Nah kalau gue ngajak sama dia, oke, lu ke Pastor Mike, yes. Lu juga, iya benar. Sungguh gue mau ke Pastor Mike, iya. Ente nggak masalah. Naik apa kita? Naik apa aja deh. Agree. Ya naik mobil ya, naik mobil. Ini kan perjalanan. Sepanjang perjalanan mobil tuh bisa ada trouble. Tapi tujuan kita sama. Pecah ban. Orang yang nggak pengen ketemu Pastor Mike di tengah jalan mikir, aduh bro, gue balik dah. Nyerah. Iya nih mobil gini, belum lagi yang lain mesin rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau udah sama-sama pengen ke Pastor Mike, pecah ban, gue jabanin deh. Mesin rusak, jalan terus. Pokoknya kita harus ketemu sama Pastor Mike. Itu analoginya sederhana. Jadi kalau kita mau ngajak orang lain hidup bersama dengan kita, which itu pacaran atau menikah, pastiin dulu mereka tuh sama-sama pengen nyenangin Yesus gitu loh. I see, melalui hubungan mereka. Iya, dalam perjalanan itulah kita bisa menemukan, oke deh kita bisa konflik. Tapi kita tahu, kita ini dipanggil untuk nyenangin Yesus. Gimana dong sekarang kita gini? Lo mundur gak? Enggak. Kenapa? Karena Yesusnya. Lo mundur gak? Enggak. Karena Yesusnya. Dia ada konflik lagi. Dan itulah yang membuat gue sendiri, saya pribadi dalam keluarga, sama istri ya. Menemukan itulah, satu-satunya kunci. Kalau enggak ya, wah... Kacau men, kacau beneran. Hal-hal yang kecil, bahkan gini kita ngomong pandemi COVID-19 ini kan, istri nemenin anak sekolah kan. Ini masih mending kita ya. Ada teman lain, jemaat lain, istrinya kerja juga, karena suaminya kesulitan. Dari semua kondisi yang begitu tensinya tinggi, kita kalau nggak pegangan yang sama, wah berantakan. Berantakan. Jadi nggak sesederhana itu gitu loh. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk apa? Untuk satu, Yesus itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaan brother adalah beda agama ya sulit gitu loh. Terus kita mau menuju kemana gitu loh. Karena kan ini nggak cuma sekedar rasa kan. Kita harus punya purpose yang sama. Kayak gini ya. Orang nggak kenal Tuhan. Pergumulan relasinya juga pasti berat. Kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, sama-sama berat nih. Tapi apa yang membedakan? Kita punya value, kita punya nilai. Kayak orang tua ngebesarin anak. Dia kan berpikir, gue mau tersiksa, gue mau susah. Kenapa? Someday ini anak bakal. Jadi kalau beda agama rasanya sangat sulit lah, sangat sulit. Kembali ya ke ceritanya Kak Joy tentang Kristus. Tadi Kak Joy ngomong waktu menikah kalau pegangannya nggak kuat. Aku mau coba highlight. Berarti mulai dari awal pacaran sampai menikah, sampai menjalani rumah tangga seperti yang tadi Kak Joy bilang, kekuatannya itu terletak pada bagaimana kita melihat Kristus dan Kristus melihat hubungan kita. Tapi kadang-kadang Kak Joy, pada perjalanannya kita tuh nggak selalu bisa menemukan pasangan yang punya kegairahan dan pengertian sampai sebegitunya. Nah ini kan bicara soal pasangan yang seimbang nih. Seimbang ini kadang-kadang kita ngomong soal status, soal pekerjaan atau apapun lah. Tapi kadang-kadang yang kadang-kadang kita miss itu adalah seimbang secara kerohanian dan pemikiran terhadap panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi gimana menurut Kak Joy, meskipun nih kita sudah sama-sama Kristen lah, tapi kita punya pandangan yang nggak sama. Aku melihat Kristus itu tidak sama bagaimana dia melihat Kristus. Apakah itu bisa menjadi penghalang? Apakah itu juga termasuk memilih pasangan yang seimbang? Menurut Kak Joy gimana? Kalau menurutku gini sih, masa pacaran itu bukan masa pengenalan tapi pengujian. Oke, di sanalah sebenarnya kita itu kan saling berdiskusi dan melihat ya. Bagaimana dan seberapa kita itu mengenal, karena gini, perjalanan hidup kita ini kan seperti pendulum ya, atau pendulum ya. Jadi jam itu ada kiri, ada kanan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merespon? Ada seorang teolog ngomong begini, fakta itu hanya 10%, 90% gimana kita merespon fakta tersebut.
Makanya dalam masa pengenalan tadi, yang tadi diomongin pengenalan pacaran tadi, itu disitulah masa pengujian sebenarnya. Gimana satu dengan yang lain itu saling bertumbuh ya, saling menajamkan satu dengan yang lain. Makanya aku percaya gini. Carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta dirimu. Kalau nggak begitu, lo dijadiin Tuhan sama dia. Yes. Benar. Jadi cari orang yang cinta Tuhan lebih daripada cinta kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, konflik apapun yang terjadi, yang kita tinggikan adalah ya Tuhan itu sendiri gitu. Oke. Gitu. Makanya tadi keluar quotation itu kan, mantan bukan untuk dibenci, tapi dicintai dengan cara yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi untuk barisan para mantan, tolong diampuni dosa-dosanya. Iya, tolong diampuni ya. Kita semua pernah bersalah. Tapi gini Kak Coy. Tadi Kak Coy ngomong tentang carilah pasangan yang mencintai Tuhan lebih dari mencintai kamu. Fakta di lapangan Kak. Aku mengalami, mungkin bukan cuma aku, teman-teman pasti juga punya pengalaman kayak gitu. Pacar ini sebenarnya melakukan sesuatu bukan untuk pure karena sayang kita, tapi ada seperti transactional relationship yang berusaha dibangun. Oke, kamu tak senengin, kamu harus apresiasi aku dong. Yeah. Ini kan jadi seperti hubungan yang nggak akan habis-habisnya kalau seperti itu terus. Iya, yeah, that's right. Menurut Kak Joy gimana? Ya itu emang nggak terelakkan. Lagi-lagi kan gitu ya. Lagi-lagi buatku yang utamanya adalah gini loh. Yang utamanya adalah waktu kita membangun sebuah relasi, kita kan membutuhkan ya variabel lain di luar itu ya, misalnya romantisme. Oke, itu pasti. Ya misalnya candlelight dinner dan lain sebagainya. Tapi itu jangan dijadikan sebuah hal yang utama. Oke. Jadi harus ada satu yang menjadi fokusnya gitu loh. Jadi kan seringkali kita tuh terbalik gitu loh. Oke. Di dalam pikiran kita tuh ada satu pemahaman bahwa aku akan bahagia kalau aku melakukan ini. Aku akan bahagia kalau aku melakukan itu. Jadi akhirnya jadi mirroring bahasanya. Apa yang kubutuhkan tadi yang Bram bilang tadi. Apa yang kubutuhkan akhirnya aku cari dari dirinya. Tapi sebenarnya bukan untuk dia. Tapi untuk aku gitu loh. Untuk aku. Makanya aku percaya gini. Perbuatan baik tuh gak bisa dilihat dengan tindakan. Tapi dari motif. Setuju. Itu dari motif. Alasannya apa gitu loh. Alasannya apa. Kayak aku selalu berpikir begini. Kenapa aku ajak istriku dan anak-anakku rekreasi? Kenapa aku beliin mereka itu mainan dan lain sebagainya? Karena aku punya pemahaman begini. Kalau mereka senang, yang disenangkan tuh bukan cuma mereka, tapi Yesus. Wow. Gitu. Karena pada waktu aku dipanggil, mereka bisa melihat papaku ini adalah hadir di sini. Papaku ini melakukan ini. Sehingga aku selalu membawa semua percakapan, semua bentuk apresiasi, semua bentuk kegiatan rekreasi, mainan, Hot Wheels, lain sebagainya, game. Itu dibawa ke dalam bagian Yesus tuh disenangkan atau enggak gitu. Makanya selalu kita buat sebuah percakapan tuh begini. Seandainya Yesus ada di sini, apa yang akan dia katakan terhadap hubungan kita? Karena gimana pun juga ya, kita tuh punya akar di dalam diri kita tuh yang sudah jatuh dalam dosa. Iya. Dan jatuh dalam dosa itu membuat sebuah ruang yang kosong. Nah kita mau isi apa ruang yang kosong itu? Gitu. Kalau ini diisinya dengan hal-hal yang seperti tadi ya kita nggak akan ada habisnya gitu loh, nggak ada habisnya. Makanya pada waktu itu sudah diisi sama Yesus, yang kita lakukan bukan menuntut orang lain melakukan apa yang kita minta, tetapi kita hanya bisa memberi, terus memberi. Kenapa? Karena give full. Ya. Hati kita udah penuh dengan cintanya Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak nuntut. Kita bisa meminta mereka berubah, tapi dengan sebuah alasan yang jelas, yaitu apa? Bertumbuh nggak serupa dengan Yesus. Nah dari situlah hubungan kita tuh jadi sehat. Nah ini hubungan yang sehat. Betul, hubungan yang sehat tuh selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah itu. Itu tadi, kalau misalnya kita nggak cari pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta kita dijadiin Tuhan. Makanya muncullah sebuah statement, I cannot live without you. Yes, itu statement. You're the one and only. Betul sih. Terus ada konflik kita kan pakai payung, wah hujan badai, hujan apa, musim kering kita tetap di sana. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum engkau memaafkan aku. Lebay menurutku. Jadi orang yang nggak sempurna itu bicara tentang kesempurnaan diri kita itu nggak wajar. Kak Joy ini bisa dibilang bucin berkelas. Kalau dilihat dari tulisan-tulisannya, kenapa? Karena luar biasa. Ini tulisan-tulisan seorang pria kayak gini ini ya luar biasa gitu. Jadi perlu diulik
kebucinan Kak Joy sehingga gini. Kadang-kadang orang itu Kebucinan. merasa iya Kak Joy pendeta, hidupnya baik. Tapi untuk mereka yang sekarang di dalam hubungan yang jauh dari apa yang Kak Joy bilang, pasangan yang sehat, mengerti gambaran hubungan dalam perspektif Tuhan, mereka nggak ngalamin itu sekarang. Apa yang harus mereka lakukan? Ya putus. Enggak sih, enggak. Ya kalau memang udah dalam proses kan gini ya, gimana pun juga aku tuh tetap memahami bagian dari cinta tuh chemistry sih. Ini audiens kita kan yang nonton kan kita nggak tahu ya. Mungkin dalam taraf tertentu misalnya gini. Masih ada di SMA atau di SMP katakanlah ya. Terus kemudian kayak pacaran lain sebagainya. Aku sih berharap melalui percakapan kita hari ini kemudian kita bisa terbuka sih matanya. Kita tuh mau kemana gitu loh. Oke. Oke ya, karena SMP, SMA, karena gini, orang nggak ngerti tujuan hidupnya untuk apa di dunia ini, lalu ngajak orang lain untuk hidup bersama dengan dia. Oke. Itu udah pasti ngaco sih. Masa nyasar ngajak-ngajak men. Nyasar bersama. Maukah kamu nyasar bersama dengan aku? Itu sebenarnya proses SMP, SMA adalah proses yang Tuhan kasih untuk itu tuh mengeksplorasi diri. Waktu di Alkitab itu dikasih tentang talenta. 2, 4, 1 gitu ya. 2 jadi. Menurutku itu bukan masalah banyak atau sedikitnya talenta. Tapi gimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan. Jadi fase SMP, SMA adalah fase kita itu sedang mengeksplorasi dulu tujuan hidup gue tuh apa sih. Jangan sampai fokus kita untuk mencari tujuan hidup yang Tuhan sudah kasih sama kita. Itu akhirnya terdistraksi. Gara-gara apa? Itu tadi. Ya ruang-ruang yang sebenarnya nggak harus ada gitu loh. Itu kayak gue tulis di situ berapa malam gue nggak bisa tidur tuh gara-gara perempuan yang entah hari ini udah di mana. Tapi gue wasting time itu luar biasa gitu loh. Udah ya bagusnya adalah gue jadi bisa main gitar. Itu kan jadi nyanyi-nyanyi yang nggak jelas gitu kan. Mencoba tuh menghibur diri lah paling enggak. Tapi orang aku cinta mendadak puitis ya. Iya betul kayak pujangga gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi akhirnya waktu tuh habis gitu loh. Akhirnya hal yang harusnya dikerjakan dalam fase itu malah miss. Nah itulah makanya proses bagian itu buat teman-teman yang nonton video ini, lu kalau SMP, SMA, menurutku tuh fokus dulu dengan dirimu dan panggilan hidupmu. Nah aku udah buat juga di YouTube tuh, bagaimana kita bisa tahu, karena panggilan Tuhan tuh ada 2 kan, to be the son of God and to do the will of God. Menjadi anak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Dan melakukan kehendaknya ini kan kalau kita jawab memuliakan Tuhan, itu kan pasti ada how-nya dong. Nah waktu gue propose sama orang untuk jadi pacar gue punya satu panggilan ini. Lu barengan gak kesini? Kalau barengan kita kerjain nih. Makanya aku yakin banget ya Kejadian pasal 2 18 kalau gak salah ya. Waktu Tuhan mengatakan tidak baik. Ya aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Itu ayat 15 tuh jelas ada purpose-nya. Jadi pacaran itu bukan hanya dengan siapa kamu berpacaran itu yang penting. Tapi untuk siapa pacaran itu kamu persembahkan. Itu menjadi juga penting gitu. Harus dipertimbangkan. Boleh nggak sih berawal dari rasa suka dan kagum aja? Boleh. Kemudian akhirnya kita menemukan itu bersama-sama. Nggak harus gue harus sampai di titik ini dulu baru gue nembak dia. Kan nggak harus seperti itu kan? Iya. Boleh banget sih. Tadi aku bilang kan di awal. Jadi suka dan kagum itu juga kita harus syukuri sih. Tuhan kan kasih perasaan itu kan. Cuma kan kita harus menempatkan perasaan kita itu di tempat dan porsi yang jelas. Jangan sampai gini juga. Jadi kehidupan kita pada waktu kita ini berhubungan nih, itu ada layer. Nah teman-teman yang di nonton ini harus juga ngerti. Jadi pada waktu Tuhan ngomong kasihlah sesama manusia. Itu esensinya benar. Tapi caranya harusnya berbeda-beda. Artinya gini, lu gak bisa dan gak mungkin itu menempatkan cara lu mencintai papamu dengan cara lu mencintai papanya temanmu. Ya. Karena he is the outsider man. Lu tuh di dalam bagian keluarga ini gitu loh. Dan kita kalau katakan harus begitu, nggak mungkin lah kita melakukan hal itu. Nah seringkali yang terjadi adalah relasi jadi rusak ketika ada seseorang yang ada di layer 3 dan 4 di luar. Itu kita masukkan cara mengasihinya tuh di tengah. Tidak mengasihi tidak pada tempatnya. Iya. Jadi nggak jelas akhirnya apa yang terjadi. Itu tadi salah satunya. Nanti kita akan bahas tentang relasi yang beracun itu tadi ya. Akhirnya apa? Pada banyak orang yang dikorbankan. Gitu, backstreet, ngamuk sama papa mama,
Come on guys, ini kayak salah gitu loh. Ada something wrong di situ gitu loh. Papa mama lu itu udah berkorban dan berjuang gitu loh. How come gitu loh? There's someone tiba-tiba masuk ke dalam tengah gini gitu lah, di dalam ruangan ini gitu. Lalu kemudian dia menjadi iya gitu loh. Terus apa yang kamu pikirkan tentang apa yang mereka sudah perjuangkan gitu. Aku tahu kadang-kadang cinta memang perlu diperjuangkan gitu. Tapi memperjuangkan cinta itu caranya jelas. Makanya aku salah satu gue bilang ya Backstreet, I'm so sorry guys. Gua nggak setuju sih, gua nggak agree. Nanti akan kita bahas di pembicaraan selanjutnya sambatan cinta. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah tentang hubungan yang sehat tadi yang kita sudah sama-sama. Kak Jo juga jelasin bahwa kita harus mengerti gambaran besar hubungan dari perspektif Tuhan. Kemudian menempatkan hubungan pada tempatnya. Kemudian kita mau persembahkan hubungan ini untuk siapa? Tahu kenapa kita berpacaran, tahu kenapa kita memutuskan untuk berhubungan, dan ini membutuhkan proses-proses yang nggak bisa cepet gitu kan ya. Tapi kalau aku tadi melihat bucin bukanlah sebuah perasaan yang harus dieksploitasi secara berlebihan, maksudnya dihina, tapi itu adalah sebuah ekspresi bahwa ternyata Tuhan tuh menaruh cinta dalam hati kita untuk kita boleh mengolah itu, dan kita boleh menemukan panggilan Tuhan melalui cinta yang Tuhan taruh ya. Iya betul. Betul banget sih. Thank you Kak Joy untuk pembahasan bucin kali ini. Saya merasa teman-teman yang nonton pasti banyak mendapatkan sesuatu, pasti banyak mendapatkan hal yang bisa menjadi kekuatan buat teman-teman yang sekarang mungkin seolah-olah diperbudak cinta. Tenang aja, itu normal guys. Kita semua juga pasti bucin. Tetapi kalau kita tahu kenapa dan bagaimana Tuhan memandang hidup kita dan Tuhan melihat cinta, aku percaya hubungan kalian pasti jadi berkat. Ya mungkin yang terakhir ya sebelum tadi nanti kita lanjut ke topik yang berikutnya. Jadi tadi gue mau sedikit highlight adalah, jadi apa yang terjadi harusnya ketika kita ada perasaan cinta itu. Akal budi kita itu menguasai, overcome. Gitu. Jadi jangan dibunuh perasaan itu, karena itu datang dari Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menguasai perasaan tersebut, ya, menempatkannya di dalam sebuah porsi tertentu, dan perhatikan baik-baik itu tadi. Kalau Anda SMP atau SMA, kejar dulu apa yang Tuhan pengen di dalam hidupmu dulu. Sambil akhirnya ya boleh juga sih, lu mau mendoakan dia, ya katakanlah mau doain Cynthia gitu ya. Nanti biasanya nggak lama ketemu Dewi, gitu, ketemu Anita. Betul gak sih? Kok nama mantan saya? Enggak. Nah dalam perjalanan itu akhirnya kita bisa menemukan ya kenapa kok yang ini, kenapa yang nggak yang ini. Jadi dalam proses itu jangan dibunuh perasaan itu, tapi jangan juga diperbudak, dikuasai, di overcome gitu. Melalui apa? Itu kedekatanmu sama Tuhan. Kedekatanmu sama Tuhan membuat kamu tuh lebih secure, men. Karena aku yakin nggak mungkin lah Tuhan nggak kasih yang terbaik buat kita. Karena kalau kita nggak punya relasi dan kacamata yang sehat melihat, kacamata yang benar melihat sebuah hubungan, nanti jatuhnya kita akan punya sambatan cinta yang sepertinya itu tidak terlalu esensi dalam hubungan. Si perempuan ini ketika dia mengatakan sudah kadung cinta, dia sudah memberikan sesuatu yang harusnya nggak diberikan. Ya, mungkin saja itu adalah keperawanannya. Ya kita ngomong, toxic relationship hari ini, teman-teman yang lihat video ini mungkin juga harus memikirkan ulang ya. Maksudnya kenapa gue kok kadung cinta banget sama nih orang, walaupun gue disakiti terus. Jangan problemnya bukan di dia, problemnya di gue.